Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Proses pemungutan suara pemilu 2024 telah usai, yang dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Berbagai dugaan pelanggaran pemilu pun ramai di Provinsi Banten, mulai dari adanya pelanggaran money politik atau disebut dengan serangan fajar, kemudian pembagian sembako hingga pelanggaran pada netralitas ASN. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 16 Februari 2024. Tak hanya persoalan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024, berbagai permasalahan juga ditemukan di sejumlah TPS seperti surat suara yang tertukar, banjir, sampai aplikasi Sirekap yang mengalami gangguan sehingga sulit untuk diakses, seperti di Kabupaten Pandeglang. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya Redaktur Harian Umum Kabar Banten, Pak Haji Endang Mulyana, yang akan menjelaskan terkait persoalan atau permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan suara di wilayah Kabupaten Pandeglang. Selamat sore Pak Endang. Selamat sore Rizky. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah, walaupun cuaca agak mendung begini ya. Cuacanya mendung, betul Pak. Ini proses pemungutan suara di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang sudah selesai ya Pak ya? Sekarang tinggal penghitungan suara. Nah, ditemukan juga nih Pak Endang beberapa permasalahan di TPS atau tempat pemungutan suara di berbagai daerah. Seperti di Kabupaten Pandeglang ada beberapa tempat yang blank spot, kemudian adanya petugas KPPS yang kelelahan, sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit ya Pak Endang. Yeah. Itu bagaimana Pak untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri? Ya, Rizky, selama pemilu ini memang sangat prosesnya panjang ya. Dari pengalaman 2019 memang sempat terjadi banyak petugas di KPPS. PPS ya, petugas TPS yang memang mengalami kasus kelelahan ya. Itu akibat bisa saja cuaca, terus karena memang medannya yang memang sangat jauh ya Kabupaten Pandeglang. Nah, sempat kemarin tuh ada beberapa petugas pengawas TPS, bahkan Panwas juga ya, itu sakit dan memang ada beberapa yang dirawat di puskesmas, tapi setelah itu memang teratasi, sembuh sehingga berobat jalan ya. Namun sisanya ada yang terpaksa dirawat di rumah sakit. Saya kira ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Pemerintah yang memang tanggung jawab untuk memfasilitasi petugas-petugas PPS ya, karena memang mereka bagian dari kepanjangan tangan KPU ya, tugas KPU dalam memuluskan pesta demokrasi. Apalagi sekarang kan pemilu serentak ya, masyarakat dihadapkan pada pemilihan, pada penyaluran hak pilih mulai dari calon presiden, calon wakil presiden, anggota legislatif ya, yang tingkat DPR RI, provinsi, kabupaten, bahkan DPD ya. Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri Pak Endang, itu ada persoalan lainkah selain adanya petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau sakit pada saat pelaksanaan pemungutan suara? Ya, hasil pantauan di lapangannya kita melihat bahwa Pandeglang daerah yang memang cukup luas, apalagi sekarang KPU menggunakan sistem aplikasi ya dalam proses penghitungan suara. Ada beberapa daerah yang memang gangguan jaringannya, import ya, itu memang satu kendala juga. Sempat beberapa malam tuh KPU dari Sirekapnya juga kayak naik turun ya, tapi memang ya itu resiko ya, resiko sebuah daerah yang memang ketika
sering terjadi gangguan jaringan ya harus betul-betul teliti gitu. Karena ini menyangkut angka-angka raihan suara ya, angka-angka baik capres maupun legislatif gitu. Artinya para petugas pemilu ini atau KPPS ini melakukan penghitungan suara secara manual ya Pandang ya? Ya kalau di tingkat TPS memang manual ya, menggunakan karton penulisan manual dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai gitu, dari hak pilih juga menyaksikan gitu. Tapi ketika hitung cepat ya, ini kan hitung cepat ya versi KPU. Nah itu sulit memang, sampai sekarang masih dalam proses kan penghitungan. Paling kemarin tuh baru berapa persen yang masuk ke KPU gitu. Jadi memang masih menunggu kecepatan dari tingkat PPS PPK-nya ya. Kalau menurut Pandang nih, berdasarkan pandangan dari Pandang, dengan adanya gangguan dari aplikasi Sirekap tersebut, apakah adanya potensi atau kerawanan kecurangan untuk penghitungan suara ya Pak ya? Ya, kalau namanya aplikasi itu kan digital ya, ya memang itu sudah disiapkan mungkin oleh pemerintah baik dari pusat sampai provinsi sampai tingkat kabupaten kota ya se-Indonesia gitu. Ya, saya kira memang dalam sebuah perhitungan, saya kira itu mungkin sampai saat ini sih kalau kita perhatikannya belum ada temuan mengarah ke kecurangannya. Tapi hal-hal ya itu memang mungkin saja bisa terjadi, tapi tanda kutip ya mungkin kelalaian ya, atau salah rekap, salah hitung, itu bisa saja terjadi. Ya mungkin ada pertimbangan lain juga ya. Biasanya kalau salah hitung, salah rekap atau itu kan limpahan suara ya yang direkapitulasi sementara. Nah, itu masih dalam tahap perbaikan. Ketika ada kesalahan angka ya itu kan sekarang sudah ada saksi ya, partai yang itu mereka bisa mengklarifikasi lah ke pihak penyelenggara, dan itu memang saya sepakat harus memang diluruskan ya. Namanya angka kan harus teliti gitu. Dan KPU juga pasti memberikan ruang ya, karena di situ kan ada masing-masing peserta kontestan punya saksi, punya diawasi juga oleh Bawaslu. Gitu ya. Tidak, tahapannya masih lama ya, pengalaman dulu juga ini baru sementara hitung cepat, setelah itu nanti pleno gitu kan ditetapkan. Itu saya kira itu sih, tapi catatannya memang ini kembali kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Ini harus betul-betul profesional ya, objektif dalam merekapitulasi suara kontestan peserta pemilu. Pak Endang, di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak ini memiliki terdapat beberapa daerah yang masuk dalam kategori atau wilayah yang blank spot dan sulit dijangkau untuk bahkan pada saat pengiriman logistik, pendistribusian logistik pun itu medannya cukup berat. Nah, kesiapan dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah Kabupaten Pandeglang itu apa yang sudah dilakukan? Ya, seperti di Lebak ya, kemarin itu dari pemerintah ya, ada BPBD ya, yang memang perkiraan BMKG itu memprediksi bahwa pada tanggal 14 ya, hari pencoblosan akan terjadi puncaknya musim hujannya, sehingga Lebak sempat menyiapkan sarana perahu karet ya, ketika memang tadi baik dari awal pengiriman logistik sampai pemungutan suara kan itu harus diamankan ya, dan ternyata itu tidak terjadi memang bencana banjir ya. Tapi kalau yang memang tadi yang black spot itu bisa saja dengan cara manual ya itu ya. Nah itu ya memang butuh waktu ya, memang itu memang tugasnya
KPU sampai tingkat bawah ya, ada PPK, PPS gitu. Saya kira hal-hal itu ya bisa saja diantisipasi ya, dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu. Pak Endang, di Provinsi Banten ini ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu ini, proses dan tahapan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Nah, ditemukan juga adanya OTT di Kabupaten Pandeglang. Itu ditemukan puluhan amplop yang berisikan sekitar uang tunai sebesar 20.000 yang kedapatan oleh Bawaslu. Nah, itu gimana Pak Endang? Ini tangkap tangan ya, berarti tangkap tangan bukan tindak seperti KPK Tipikor ya. Tangkap tangan berarti terkait money politik ya, dugaan. Ya, saya sepakat itu memang harus diluruskan persoalan ini, karena memang money politik ini hampir nasional ya, skala nasional. Memang kalau di perbincangan memang terdengar ya, tapi lagi-lagi ini menjadi tugas penting bagi Bawaslu ya. Jadi saya harap nih pesta demokrasi ini harus berjalan proporsional, berjalan fair gitu, biar betul-betul demokrasi ini berjalan. Ya cuman intinya itu, kalau money politik itu ya memang dibutuhkan kesadaran ya, kesadaran untuk melapor ke Bawaslu. Kalau dalam pemilu kan sudah disiapkan lembaga pengawas Bawaslu. Nah, itu seperti yang tadi di Kabupaten Serang ya, ada OTT serangan Fajar ya, tinggal saya kira ini sebuah tantangan dan risiko bagi Bawaslu untuk bisa mengungkap tuntas dugaan pelanggaran ini ya secara terang benderang gitu. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk juga ketika pemilu yang akan datang gitu, ketika tidak dituntaskan gitu. Saya kira itulah PR-nya Bawaslu gitu. Dan saat ini sudah dalam penanganan ya untuk di Kabupaten Serang sendiri ya? Oh, dalam proses penanganan Bawaslu ya, ya mungkin ya. Bawaslu kan ada pasti ada tahap-tahapannya mereka. Mereka pasti akan melakukan rapat, karena di Bawaslu juga sifatnya kan kolektif kolegial, ada komisionernya. Nanti kalau memang unsur-unsurnya terpenuhi, saya kira ini Bawaslu harus berani mengambil keputusan dalam sebuah pleno ya, apakah ini dinyatakan betul-betul melanggar dan mungkin ada sanksinya gitu. Termasuk di Kota Serang pun terdapat sekitar 32 temuan yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Serang, termasuk adanya pelanggaran dari netralitas ASN sendiri itu, Pak Endang. Kalau untuk di Kabupaten Pandeglang nih, sebagai pemegang wilayah, itu apakah ada informasi terkait adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada saat mulai dari masa kampanye hingga masa tenang sebelum pelaksanaan pencoblosan pada hari Rabu 14 Februari 2024 lalu? Pasca pencoblosan ya kemarin ya. Ya pas pencoblosan ya. Sebelum ya. Pada masa tenang. Sampai saat ini memang pantauan mungkin kita ya sebagai media yang di lapangan, memang sampai saat ini Bawaslu maupun Gakumdu memang belum ada temuan ke arah tidak netralnya ASN ya. Tapi memang jauh-jauh hari itu sudah disampaikan, bahkan ada surat imbauan dari pemangku kebijakan ya, kepala daerah, bahwa seluruh ASN itu harus netral, termasuk institusi-institusi Polri ya. TNI juga sudah semaksimal mungkin mereka memberikan warning ya kepada anggotanya atau pada ASN untuk menjaga netralitas gitu. Ya, saya kira kalau hal-hal ranah itu ya ada memang tugasnya Bawaslu ya, tapi untuk saat ini memang belum ada laporan ya, belum ada informasi ya, itu ya, yang jelas ya. Kalau tadi dugaannya memang namanya ASN mungkin pengalaman pemilu
tanda kutip ya kadang-kadang ya itulah terdengar ada ketidaknetralan, tapi ketika dalam laporannya tidak ditemukan ya, tidak. Bawaslu juga belum ada rilis menyampaikan bahwa ada ketidaknetralan dari ASN. ya. Untuk pelanggaran lainnya Pak Endang seperti misalkan alat peraga kampanye, kalau di beberapa daerah kan memang peserta pemilu yang dalam hal ini adalah partai politik itu diminta untuk menurunkan alat peraga kampanye secara mandiri. Nah, untuk di Kabupaten Kabupaten Pandeglang sendiri itu apakah sudah sesuai sehingga tidak adanya pelaporan dan lain-lain? Nah, kalau alat peraga kampanye memang ini yang menjadi bukan pelanggaran, memang banyak terjadi ya, karena begitu banyaknya calon legislatif ya, calon anggota dewan gitu dari tingkat kabupaten, provinsi, DPR RI. Bahkan saya lihat tuh itu petugas Bawaslu yang langsung melucuti baliho dan spanduk. Bahkan menjelang masa tenang itu nyaris hampir semua petugas ya, Satpol PP, Panwas itu menurunkan. Jadi seharusnya sih kontestan ya, seharusnya kontestan pemilunya atau calegnya yang memang sadar ya, tapi ini sibuk sekali tuh lihat petugas Panwas dengan Satpol PP ya. Ya ini juga harusnya tidak terulang lagi ya, tidak terulang lagi, kan itu diatur kan, pemasangan alat atribut kampanye diatur oleh KPU, termasuk di lokasi-lokasinya juga diatur kan gitu. Ada tempat-tempat yang memang zona merah yang tidak boleh dipasang atribut, ada zona yang memang diperbolehkan. Nah, ini yang melanggar yang itu zona yang tidak diperbolehkan ya, mereka iya pasang terus gitu. Ya inilah kadang ini menjadi sebuah warna demokrasi juga ya, cuma memang setiap 5 tahun sekali ini pelanggaran atribut kami memang sering terjadi. Itu paling. Tapi dari Bawaslu sendiri mengawasi secara ketat persoalan adanya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pandeglang ya Pak ya? Ya, selama ini sih kalau tadi yang pelanggaran atribut kampanye itu saya kira itu diawasi ketat karena memang itu kan terlihat ya. Tapi kan tidak sebanding jumlah komisioner, jumlah PP dengan maraknya itulah pelanggaran atribut kampanye. Termasuk tadi soal istilahnya money politik juga susah ya, karena memang itu harus ada bukti yang kuat ya, harus ada bukti yang kuat karena ada jalurnya kan. Kalau itu nyaris saya kira se-Indonesia juga sulit ya ditemukan, dilacak gitu. Kalau ya aromanya itu kan saya kira namanya aroma ya, orang dengar ini, tapi kan harus ada fakta, ada bukti tadi kata Rizky itu tadi. Pak Endang, saya juga dapat informasi katanya masyarakat itu agak kebingungan terkait adanya calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI. Nah itu informasinya bagaimana itu Pak? Katanya kurang sosialisasi atau bagaimana? Ya, kalau saya lihat tuh memang dari sekian peserta pemilu legislatif ya, hampir tidak hanya DPD ya, kadang-kadang masyarakat tuh tidak banyak yang belum paham juga tata cara mencoblos surat suara ya, dari mulai DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD. Yang jelas-jelas yang surat suara yang DPRD kabupaten, provinsi, nah itu kan masyarakat nggak kenal semua ya. Nah, ketika masyarakat dihadapkan pada saat pencoblosan dengan 5 surat suara, dan orang yang paham mungkin seperti kita ya, kayak Rizky mungkin itu butuh waktu beberapa menit tuh untuk
menyalurkan hak pilihnya, orang yang paham saja gitu. Kita tidak terbayangkan bagaimana masyarakat yang sama sekali tadi tidak ada sosialisasi ya. Jadi bagaimana mereka mau memilih karena calonnya saja mereka tidak tahu. Tidak tahu, terus begitu lihat surat suaranya ada 5 gitu. Nah ini yang DPD ini yang nyaris tidak istilahnya tidak populer ya di masyarakat ya. Bukan, kalau legislatif kan banyak dikenal, kalau DPD kan saya kira ya akhirnya sih masyarakat menyalurkan hak pilih. Cuman itu bagian dari bagaimana mereka mengugurkan hak pilih karena nggak tadi dikenal. Ya, saya kira itu memang, tapi saya kembali ya untuk pemilu tahun ini memang kalau dilihat aman sih aman ya, beda dengan tahun sebelumnya. Lebih kondusif di tahun ini ya Pak ya? Lebih kondusif, karena kita belum terdengar ada satu peristiwa yang apa gitu ya. Kalau dulu kan sempat tercecer kotak suara segala macam di Indonesia ya, macam-macam gitu. Terus Persik, Quickcon juga lebih duluan, dulu kan sama sekali sulit terbendung gitu. Nah, kalau sekarang nih lebih tertib lah. Ya, masyarakat sekarang lebih cerdas Pak. Lebih cerdas. Ya, lebih paham dan sudah melek terhadap politik. Ya, bisa jadi mereka lebih pintar dari orang-orang politiknya. Ya. Kalau melihat dari ini Pak, balik lagi ya Pak, soal kesiapsiagaan petugas kesehatan di beberapa TPS baik di kecamatan maupun kelurahan, itu tentu ada koordinasi dengan pemerintah daerah itu sendiri ya Pak ya. Nah, kesiapsiagaan dari Kabupaten Pandeglang terhadap pelaksanaan pemilu itu seperti apa Pak? Ya, kalau saya amati dari kemarin itu pada saat pencoblosan pemilu hari hanya tanggal 14 itu biasanya kan kalau setiap kabupaten ada daerah pemilihannya zona ya, itu kan tugasnya dari Dinas Kesehatan itu mereka mengerahkan petugas puskesmas ya. Jadi pada saat itu semua dikerahkan, setiap TPS itu ada petugas medis. Nah, tugas mereka itu bukan hanya tadi khawatir ada tugas yang sakit, kelelahan, terus mantau gitu kan. Itu hampir setiap TPS itu ada disebar. Satu TPS sekarang ada 2 petugas medisnya gitu. Mereka sepertinya bergantian gitu ya. Berarti sudah sangat siap ya Pak ya? Sudah sangat siap karena Kabupaten Pandeglang ya tidak hanya mengerahkan petugas puskesmas, dari Dinkes juga ada, dari rumah sakit, dari Palang Merah juga. Gitu. Berarti memang semua unsur tuh terlibat ya Pak ya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tanggal 14 kemarin Pandeglang, ya. Bahkan sampai malam tuh memang di sini ujung tombaknya petugas kesehatan ya. Apalagi cuacanya kan sempat mendung, sempat ya memang itu memang sudah bagian dari tugas tenaga kesehatan ya, kesehatan pemerintah gitu. Berarti sekarang di Pandeglang masih menunggu informasi-informasi lanjutan terkait pemilu ini ya Pandang ya? Ya, khususnya penghitungan suara memang masih belum ini ya, baru masuk berapa persen kemarin di KPU ya, karena memang ini kan menghitungnya nggak keseluruhan ya, dari capres dulu, cawapres, setelah itu penghitungan DPR RI. Memang perlu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi, dan ini juga harus benar-benar teliti para petugas pemilu ini. Ya, tapi seberat apapun saya yakin tuh penyelenggara yang memang sudah punya jadwal ya, sudah punya jadwal dan sudah ada jadwal-jadwalnya kapan itu ditetapkan, kapan diplenokan gitu. Hasil pemilihan itu harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan gitu. Baik, terima kasih banyak nih Pandang. Kita tunggu informasi lanjutannya bagaimana proses penghitungan suara di pemilu 2024 ini selesai. Terima kasih banyak Pandang. Sama-sama Rizky. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah berbincang santai bersama redaktur Harian Umum Kabar Banten, khususnya wilayah Kabupaten Pandeglang, terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, kemudian permasalahan yang terjadi di saat
pencoblosan di hari pencoblosan pemilu 2024. Kita juga akan kembali lagi dan kita akan menunggu informasi lanjutan soal penghitungan suara baik capres dan caleg di wilayah Provinsi Banten ini. Dan tentunya pemirsa Kabar Banten, kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi yang akan kita bahas di Harian Umum Kabar Banten. Dan jangan lupa untuk baca, untuk update dan informasi terbaru setiap pemilu, perkembangan dari pemilu 2024 ini. Saya Rizky Putri Ananda dan Pak Haji Endang Mulyana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.